Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Saya akan menyampaikan kultum singkat tentang pentingnya saling mengingatkan dan menasihati dalam kebaikan. Saling mengingatkan itu berpahala, sebab saling mengingatkan disukai Allah dan Rasul-Nya. Saling mengingatkan dapat berupa memberi nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Seperti pesan Allah terdapat di surat Al-Asr yang berbunyi, Wal asr, innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bisabr. Yang artinya demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Petua senada juga diungkapkan Nabi. Di hadis, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ungkap Auf bin Abdullah seperti dikutip Abu La'id dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang selalu diingatkan oleh orang baik kepada sesama manusia itu ada tiga. Pertama, barang siapa beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Misal, orang berzakat untuk akhirat, maka dicukupkan kebutuhannya di dunia. Karena zakat berarti tumbuh dan berkembang, akan tumbuh dan berkembang juga harta orang yang berzakat. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Keuntungan bertambah menurut pengarang tafsir Jalalain adalah bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang tersebut. Kedua, orang baik akan saling mengingatkan tentang pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah. Sebab kalau itu dilakukan, maka Allah akan memperbaiki hubungan internal dengan sesama manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah meningkatkan ibadah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ibadah yang dimaksud adalah sholat, puasa, zakat, dan ibadah utama lainnya, termasuk ibadah nawafil yang mengiringi ibadah wajib seperti sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Pun sholat sunnah pada siang hari maupun malam hari yang dapat menambah intensitas berkomunikasi kepada Allah. Sementara itu, hubungan yang Allah perbaiki di antara sesama manusia adalah tumbuhnya rasa saling cinta, saling percaya. Dalam kehidupan sosial, manusia saling bergantung kepada sesamanya. Situasi aman dan kondusif jadi prasyarat untuk itu. Dengan kata lain, untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama, seyogyanya dibangun terlebih dahulu hubungan yang baik kepada Allah. Apa yang diungkap Auf bin Abdullah ini didukung firman Allah. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Begitu juga ayat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 128. Ayat serupa masih banyak berserakan di dalam Al-Quran. Ketiga, orang baik akan saling mengingatkan tentang pentingnya memperbaiki apa yang tersembunyi. Sebab kalau hal itu dilakukan, maka Allah akan memperbaiki apa yang kelihatan. Memperbaiki apa yang tersembunyi maksudnya adalah menyembunyikan kebaikan. Kalau selama ini yang disembunyikan adalah keburukan, maka memperbaikinya adalah dengan cara menyembunyikan kebaikan. Berikutnya menjadi tugas Allah untuk memperbaiki yang kelihatan. Artinya Allah akan mengungkapkan kebaikan
yang disembunyikan tersebut di dunia dan di akhirat. Untuk ketiga harapan di atas, yakni Allah akan mencukupi urusan dunia kita, Allah akan memperbaiki hubungan internal kita, dan Allah akan memperbaiki yang kelihatan. Yang harus kita lakukan adalah saling mengingatkan. Sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.